Om Swastiastu, tabe selamat linguna latai, salam sujud karende malempang. Adil katalinu, bacuramin kasaruga, pas sengat kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Cutiani dengan NIM 20 30 30 20 40 48. Saya dari Prodi PPKN Fakultas FKIP Universitas Palangkaraya. Di sini saya membuat video dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Politik. Nama tokoh Jeremy Bentham, lahir pada 15 Februari 1748 di London, Inggris. Meninggal pada 6 Juni 1832 pada umur 84 tahun di London, Inggris. Alirannya yaitu sebagai utilitarianisme, legal positivisme, liberalisme, dan minat utamanya yaitu political philosophy dan philosophy of land atau etis ekonomis. Jeremy Bentham adalah filsuf pendiri utilitarianisme, tokoh reformasi, dan ahli hukum asal Inggris. Ia dilahirkan di London dan menempuh pendidikan di Oxford, dan kemudian mendapatkan kualifikasi sebagai seorang barrister atau advokat di London. Bentham juga merupakan salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik. Adapun biografi dari seorang tokoh tersebut, yaitu pada masa kecil, Jeremy Bentham lahir di London, Inggris pada 15 Februari 1748. Pada waktu kecil, ia seolah menjadi seorang anak yang ajaib, karena suatu saat dia yang masih anak-anak sudah mulai membuka buku tentang sejarah bangsa Inggris di meja ayahnya, dan hal yang paling menakjubkan adalah ketika ia mulai mempelajari bahasa Latin semenjak dia umur 3 tahun. Pada umurnya yang ke-12, dia menempuh pendidikan di Queen's College Oxford. Ayahnya yang juga merupakan seorang ahli hukum, yakni bahwa Bentham akan mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang ahli hukum. Adapun latar belakang dari seorang tokoh tersebut yaitu praktek ketidakadilan sosial membuat Bentham sebagai seorang mahasiswa hukum sangat berminat terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan moralitas publik. Ia banyak menulis tentang permasalahan etika politik dan hukum. Dalam rentang usianya yang cukup panjang, Bentham selalu bersemangat untuk menerapkan ide-ide praktisnya. Ia juga menjadi pemimpin dari sebuah kelompok yang dikenal sebagai para radikal filosofis, yang menjadi ujung tombak dari gerakan reformasi liberal. Adapun universitas baru dari seorang tokoh yaitu pemikiran Bentham amat dipengaruhi oleh filsuf Prancis sebelum revolusi. Ide mereka dikembangkan lebih lanjut oleh Bentham, yang kemudian memengaruhi sosialisme di Inggris pada abad 19. Bentham dan para pengikutnya yang utama adalah para prediker atau pemikiran bebas tak beragama. Karena saat itu para prediker tidak dikenakan masuk ke Universitas Oxford ataupun Cambridge. Mereka pun mendirikan universitas baru. Namanya adalah Universitas College London yang berdiri pada tahun 1826. Jeremy Bentham terus hadir di kampus itu sampai hari ini dalam pengertian harafiah. Di aula masuk, jasadnya yang telah dibalsem dipajang dalam sebuah kotak kaca, lengkap dengan pakaian yang biasa dikenakannya. Adapun keunikan dari Bentham yaitu Bentham punya kebiasaan unik dalam hal penerbitan. Sebelum satu tulisan selesai, ia sering memulai tulisan lain dan meninggalkan tulisan pertama yang akhirnya tak kunjung purna.
Kalaupun ia menyelesaikannya, ia tidak melakukan apa-apa untuk menerbitkannya. Berkat campur tangan sahabat-sahabatnya, tulisan Bentham kemudian diterbitkan dan banyak diantaranya setelah ia wafat. Bahkan yang membuat namanya semakin terkenal justru sebuah terjemah ke dalam bahasa Prancis yang diterbitkan di Prancis pada 1802. Pada saat ia telah 10 tahun menjadi warga negara Republik Prancis yang baru, Bentham jenis orang yang berkembang belakangan tidak seperti kebanyakan orang. Ia justru menjadi semakin radikal ketika semakin tua. Adapun Westminster Review pada 1824, hanya beberapa tahun sebelum wafatnya pada usia 84. Dengan koceknya sendiri, Bentham mendirikan Westminster Review. Selama bertahun-tahun, forum ini menjadi sebuah forum yang luar biasa, efektif bagi penampilannya dan ide-ide yang maju. Adapun kebaikan terbesarnya yaitu sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan publik. Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf Skotlandia Irlandia bernama Francis Hudson. Pepatahnya yaitu tindakan yang tertarik adalah yang memberikan kebanyakan mungkin kebahagiaan bagi kebanyakan mungkin orang. Bentham juga mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya. Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Di lain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun, pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimumkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Atau dengan kata lain, memaksimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan. Filsafat ini kemudian dikenakan sebagai utilitarianisme. Dinamakan demikian karena menilai setiap tindak berdasarkan utilitaritasnya, yakni beragamanya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Para pendukung filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang moralitas, individu, kebijakan politik, hukum, dan sosial. Filsafat ini sangat terlihat dalam memengaruhi pemerintah Inggris, yaitu the greatest good, the greatest number, yang artinya kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab di telinga setiap orang Inggris. Sebagai penutup dari pemikiran tokoh tersebut yaitu pada tahun 1820, Bentham menjadi figur yang diakui oleh bangsa Inggris dan sebagian belahan dunia. Ide-ide Bentham telah mempengaruhi perubahan administrasi publik selama abad ke-19 dan tulisan-tulisannya masih menjadi perdebatan dalam lingkup akademik, khususnya tulisannya tentang kebijakan sosial legal, positivisme, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam perjalanannya mempelajari ilmu hukum, ia sangat kecewa dalam praktek hukum itu. Untuk alasan itu, ia memutuskan untuk mulai menulis pemikiran-pemikiran serta kritisasinya tentang praktek hukum saat itu. Selain itu, dia juga menuliskan masukan-masukan yang meningkatkan kualitas hukum. Salah satu tulisannya yaitu Handbook of Political Balances yang dituliskan pada tahun 1824. Buku ini menjelaskan tentang logika retorika dalam debat politik. Buku lain yang ia hasilkan yaitu On Law in General yang menjelaskan tentang teori jurisprudensi dari sekian pemikirannya. Greatest Happiness Principle merupakan yang paling terkenal. Sekian dan terima kasih.